Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 29 April. Gua mau bahas PTBA karena ada yang minta di YouTube. Bang, coba bahas PTBA karena belum keluar nih laporan keuangan perusahaan batubara. Setahu gue emang belum ada yang keluar guys ya. Coba kalau sampai saat ini guys ya, tanggal 29 pukul 12:57. Oke, kita bahas PTBA. Bagaimana potensi EPS di kuartal 1 2024 ya? Kita Sebelumnya kan gue udah hitung ITMG tuh guys. Lu boleh lihat di video sebelumnya cara kasar aja bagaimana menghitung potensi IPS ITMG di tahun 2024 kuartal 1. Nah, sekarang kita hitung PTBA guys. Ini datanya udah gue dapatkan sejak tahun 2022 di mana harga batu bara lagi tinggi-tingginya. Volume penjualannya udah gue dapatkan datanya kuartal 1 2022 6,8 juta ton sampai kuartal 4 tahun 2022 37,1 juta ton. Nah, ini volume penjualan, guys. Jadi volume penjualan sama produksi beda ya. Dia produksi belum tentu semuanya dijual, ada yang disimpan juga, guys. Kayak misalkan lu lihat berita PTBA masih punya cadangan batu bara di lokasi itu 11 juta ton. Nah, itu masih bisa dijual gitu, guys. Jadi bedakan antara volume penjualan dan produksi. Nah, kemudian balik lagi ke volume penjualan tahun 2023 kuartal 4. Sepanjang 2023 PTBA itu dia menjual 37 juta ton. Nah, kita harus tahu guys, tahun 2024 PTBA itu ditargetkan menjual 43,1 juta ton batu bara. 43,1 juta ton. Nah, berarti kan yang perlu ditanya berapa potensi pendapatannya, ya kan? Kemudian berapa dia rata-rata jual per tonnya berapa nih? Ini gue dapat angka segini, guys. Dapat angka segini dari mana? Ya tinggal dibagi aja. Pendapatan dia yang kita lihat dari laporan keuangan dibagi dengan volume penjualan. Walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Sekali lagi gue katakan ini hanya hitungan kasar. Nah, kita kan belum tahu kita belum tahu potensi pendapatannya berapa. Kalau misalkan dia setahun ditargetkan 43 juta ton, ya kita bagi aja guys. Di kuartal 1 berapa kira-kira nih si PTBA bisa melakukan penjualan berapa? Harusnya dia bisa melakukan penjualan 10,7 juta ton. 10,7 juta ton. Nah, waktu di tahun 2022 di mana harga batu bara lagi tinggi-tingginya, dia bisa menjual di angka rata-rata itu 1.100.000 per ton. Kenapa gua pakainya ini guys, bukan pakai dolar? Karena gini guys, kenapa gua di sini pakai rata-rata jual per ton dalam rupiah? Ya, alasan pertama guys, karena PTBA itu adalah perusahaan batubara yang kebanyakan porsi batubaranya dijual di domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik, ya kan? Kemudian untuk semen, kemudian untuk pupuk dan sebagainya. Porsinya bisa lebih dari 50%. Dia penjualan di domestik. Nah, itu yang pertama alasannya. Yang kedua adalah PTBA, kita kan lihat nih guys, harga batubara acuan dunia itu sampai saat ini masih di atas 100 US dollar per ton. Cuman sekali lagi guys, belum tentu PTBA menjual ini guys, tergantung dari kalori batubaranya. Nah, batubara PTBA itu kebanyakan di sini guys, indeks Indonesian Coal Index yang ketiga. Kebanyakan di sini guys. Jadi dia nggak bisa tuh menjual di angka 134 kalau ekspor ke Jepang, Cina, India, Vietnam gitu ya. Dia nggak bisa ngejual dengan harga segini karena tergantung kalori. Apalagi Jepang. Jepang itu batu bara yang dibutuhkan kalorinya tinggi. Jerman, Jepang itu dia batu bara berkalori tinggi. Yang ya di angka segini nih guys. Bisa 118, bisa 91. Pada intinya, kebanyakan batu bara PTBA itu di angka segini. Ya, kita udah kunci nih guys. Nah, itu dua alasan kenapa gua menggunakan rata-rata jualnya itu dalam rupiah. Nah, sekarang kita lihat potensi pendapatannya. Kita lihat potensi pendapatannya. Kalau misalkan kita udah cek nih guys, ini pendapatannya waktu tahun 2024 nih guys ya. Nih, sorry 2023. Ini kan 38 triliun. Nih, gue taruh sini nih. Dikali 100 ya. Nah, ya 38 triliun. Nah, balik lagi guys. Kita lihat harga rata-rata jual per tonnya. Rata-rata nih di angka segini nih guys. 1 jutaan.
Jadi PTBA menjual per tonnya batu bara itu di angka 1 jutaan. Waktu 2022 dia bisa sampai 1.200.000 guys. 1.100.000. Cuman waktu tahun 2023 ya dia udah di angka 1 juta, 1.040.000. Nah, sekarang kita anggap aja dia menjual di kuartal 1 di angka 1 juta. Nih. Maka potensi pendapatan yang bisa didapatkan oleh PTBA di kuartal 1 tahun 2024 itu adalah 10 triliun. 10,7 triliun nih. Dia berpotensi mendapatkan 10,7 triliun. Udah kita kunci nih guys pendapatannya. Nah, sekarang kita nyari net profit marginnya. Dulu PTBA di tahun 2022 dia berhasil mencatatkan net profit margin 29%, 32%. Cuman di tahun 2023 bisa angka segini guys. Ini sudah termasuk beban pengupasan tanah, kemudian gaji karyawan, royalti, kayak begitu guys. Nah, maka kita coba cek net profit marginnya. Kita ambil yang paling terburuk di angka 11,68%. Maka dia berpotensi mendapatkan laba bersih sekitar 1,2 triliun. Tinggal dibagikan dengan jumlah lembar saham yang artinya potensi IPS-nya ada di angka Rp109 per lembar. Kayak begitu guys, hitung-hitungan kasarnya guys ya. Nah, jangan lupa PTBA ini mudah-mudahan net profit marginnya lebih gede dari ini guys. Karena gini, PTBA itu termasuk yang biaya kan sekarang beberapa waktu lalu sempat ramai royalti ya guys ya. Biaya royalti yang tinggi. Nah, ini royalti PTBA itu termasuk rendah. Termasuk rendah kalau dibandingkan dengan ITMG, kalau dibandingkan dengan BSSR, kalau dibandingkan dengan Adaro. Adaro sendiri dia bisa bayar royalti ke pemerintah. Ya, lu bisa lihat di laporan keuangannya nih guys. Nih, ini BSSR apa Adaro nih? Ini BSSR nih, Adaro nih. Adaro nih kita lihat royaltinya ya. Royalti Adaro nih di arus kasnya. Arus kas ini Adaro apa bukan sih nih? Ini TMG sorry, yang Adaro nih, Adaro. Nah ini guys, Adaro. Dia bisa membayar 1,5 juta dalam ribuan dolar. Yang artinya, kira-kira segini guys, 23 triliun Adaro. Cuman Adaro kan volume penjualannya 65 juta ton, sedangkan PTBA targetnya di 2024 aja 43 juta ton. Jadi bedakan guys. BSSR juga setahu gua volume penjualannya itu bisa 15 juta ton, lebih rendah. Ya dia royaltinya juga lebih rendah. Nah, ITMG termasuk tinggi guys. Dia penjualannya lebih rendah daripada PTBA volumenya, tapi royaltinya lebih gede daripada PTBA. ITMG itu lebih gede royaltinya. PTBA itu kalau kita hitung guys, royaltinya itu cuma berada di angka 4 triliun guys nih. Ini PTBA ya. 31 Desember. Royalti. Tuh, royaltinya cuma di angka segini guys, 4,4 triliun. Coba kalau kita lihat di arus kas nih guys. Tuh, 4,3 triliunan lah. Jadi lebih rendah guys PTBA. Nah, mudah-mudahan dengan hal tersebut net profit marginnya nggak cuma di angka 11%, tapi ini kita ngambil contoh terburuk guys ya, di angka 11%. 11% itu harusnya udah rendah guys untuk ukuran saham batubara. Maka kita mendapatkan potensi IPS-nya di angka 409. Bagaimana kalau misalkan dia berhasil mencatatkan penjualan 43 juta ton? Ya udah tinggal lu masukin ke sini aja, guys. Tuh, dia bisa mencatatkan net profit-nya 5 triliun. Kalau kondisi terburuk. Cuman kan kadang-kadang net profit itu berubah sesuai dengan waktu, seiring berjalannya waktu ya. Terbukti waktu kuartal 4 tahun 2023 net profit marginnya 15% ya. Coba aja nih, 15,86. Tuh, 15,86 nih. Bisa nih guys, dia mencatatkan laba bersih 6,8 triliun, lebih tinggi sedikit dibanding tahun 2023. Jadi, kita harus tahu dia berapa volume penjualannya, kemudian berapa potensi net profit marginnya, dan berapa harga jual rata-rata per tonnya. Ini udah kita dapatkan. Nah, dia bisa aja mencatatkan IPS 593 sepanjang tahun 2024. Ya, kalau misalkan ini tercapai, kalau ini tercapai 15%, kalau harga jual per tonnya tetap di sini, nggak turun, ya, naik nggak apa-apa. Nah, dia bisa mencatatkan segini nih, guys. Jangan sampai nanti ada beban gede, nanti net profit marginnya jadi kecil. Nah, itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya. Itu kita udah belajar cara ngitung potensi IPS PTBA di tahun 2024 kuartal 1 dan
sepanjang tahun 2024. Semoga lu sehat selalu guys, dan sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.